Terus mereka pada bilang, ih emang siapa yang ngata-ngatain lo? Terus siapa yang penyanyi dangdut kalau bukan gue di sekolah ini, kata Ayu kayak gitu. Berani tuh ya. Berani tuh ya. Terus kata ayah, punya mulut tuh kalian tuh dijaga ya gini-gini. Pokoknya tuh dia habis itu diomel-omelin sama guru-guru dia. Terus udah deh, Ayu balik ke kelas, terus ayah pulang. Terus kan teman Ayu kan ketakutan tuh kan, takutnya kan ntar. Bapaknya datang lagi? Maksudnya dia takutnya ntar nyerbu lagi kan kalau nggak ada ayah. Nggak takut Ayu. Pasti iniannya. Orangnya ada? Uya-kuya pernah dikomentari sama dia, Uya-kuya? Oh pernah? Pernah. Tunggu, mudah-mudahan Mbak. Apa katanya? Apa katanya? Nih orang katanya udah hitam, katanya apa jelek katanya kayak gitu. Terus apa namanya kok kaya banget ya, bisa di mana aja nih orang katanya kayak gitu. Uya-kuya dibilang hitam jelek, bisa di mana aja. Apa dia bilang katanya? Iya udah kayak gitu. Terus kata Ayu, iya ya tahu deh emang rezekinya bagus kali ya gitu. Terus kata ayah ya gitu, ayah pokoknya ngomen-ngomenin terus deh. Emang gitu ya? Doa-doa gimana? Orang katanya dicela saya hitam jelek. Doanya mana ya? Ayo, waktu zaman ngerintis karir lu kamu nyanyi dangdut dari umur berapa? Dari umur 16 tahun. 16 tahun? Udah nyanyi dangdut tuh? Pernah dilecehin gak zaman dulu? Sering. Sering gimana? Sering di SMA iya, di tempat kuliahan iya. Kalau di SMA itu dulu dikata-katain. Waktu ke kantin, oh itu tuh si penyanyi dangdut katanya kayak gitu. Terus ya kan saya bingung kan. Sedangkan saya ngeliat yang penyanyi dangdut kan cuma saya doang di situ, nggak ada yang lain. Iya. Terus. Ya udah. Saya sih. Emang dikatanya gimana bilangnya dia? Iya, jadi Diteriakin? saya ke kantin, teriakin, kantin lagi rame, tiba-tiba denger suara dia jadi sepi kan kita malu ya. Iya. Dipanggilin, oh itu dia tuh si penyanyi dangdut. Saya tengok kanan kiri, yang penyanyi dangdut kan cuma saya doang gitu. Apa mungkin karena dandan lu menor kali pakai bulu mata? Terus habis itu? Iya, tenang. Terus habis itu lu kesel tuh? Ya iyalah. Kesel, tapi kan nggak ini, saya takut kalau ngelawan. Akhirnya saya telepon aja orang tua saya. Kamu telepon tuh? Iya. Ayah apa ibu? Orang gue masih anak sama bapak gue, ngapain? Oh iya. Coba ceritanya lo telepon nih. Coba pura-pura halo gitu, coba lo telepon. Nangis. Coba gimana, coba praktekin nangisnya. Ayah, ya tolongin Tete ya. Tete dikatain penyanyi dangdut gitu. Sama siapa dikatain penyanyi dangdut? Oh, kata ayah tuh. Kayak gitu kan. Ayah tuh paling nggak boleh kalau anaknya tuh disakitin tuh nggak boleh, karena saya nggak pernah nyakitin orang. Iya. Nggak pernah jahat. Iya. Terus, ayah bilang apa lagi? Kata ayah, siapa yang ngatain kamu? Kakak kelas Tete ya, Tete aja nggak kenal gitu. Tapi tadi Tete diserbu di kantin, dikata-katain penyanyi dangdut. Ya udah tunggu. Nggak ada 10 menit ayah sampai tuh. Oh nyamperin ke sekolah? Emang rumahnya di mana? Nyamperin kan. Ke sekolah dekat. Oh sekolah dekat, oh biar ngirit ya? Iya. Terus. Nyamperin tuh. Kalau ayah kan emang orangnya kan berani. Kalau kita bener kan ngapain kita takut ya. Iya. Terus akhirnya datang. Saya lagi belajar nangis tuh saya masih. Terus diintip sama ayah di jendela. Ayah udah nungguin aja di depan pintu. Di depan pintu kelas saya kan. Tungguin. Terus kata saya gini, aduh bahaya deh nih, abis deh nih kakak kelas dobrak-abrik sama ayah deh nih. Terus habis itu saya bilang gini, tapi kata saya gini, biar dia tahu rasa situ. Emang enak kalau gue ngadu sama orang tua gue. Kalau ngadu tuh, iya. Disangka gue takut kali ya. Iya. Ngadu-ngadu gitu, sama kayak anak-anak yang lain. Terus akhirnya saya izin keluar tuh. Iya gitu. Ngadu lagi, masih nangis lagi? Aduh, terus itu ya kebetulan tuh kakak kelasnya lagi duduk di atas tuh, di bok-bok atas. Bukan di pohon beringin itu bukan? Iya. Tingkat. Mereka lagi duduk nongkrong enak-enak. Oh, dalam hati saya gini, rasain lu ya bapak gue dateng lu. Iya. Kata saya kayak gitu, rasain nih, jangan berani sama bapak gue. Terus udah tuh, akhirnya disamperin sama ayah naik ke atas. Bapak bilang apa namanya?
kepala apa? Kepala sekolah. Wakil kepala sekolahnya aja sampai nggak enak sama ayah, sampai takut ayah. Soalnya ayah marah-marah. Gimana marahnya coba? Sampai dia kan dia lagi pada duduk-duduk tuh ya. Dia ngeliatin saya kan di bawah sama ayah berdua-dua. Segerombolan tuh mereka tuh cewek-cewek itu. Ditunjuk langsung sama ayah. Gimana gayanya gimana? Kan katanya kayak gitu. Jangan kurang ajar lu ya lu sama anak gua kata dia. Iya gitu. Iya. Terus saya mah di bawah gini-gini aja, saya mah di bawah. Gimana? Iya. Ngeliatin aja saya. Kata saya gini, kesempatan gua mumpung ada bapak gua kan. Iya. Terus udah kayak gitu kan disuruh turun. Ayah turun kan sini lo. Oh gitu? Kata ayah kayak gitu. Terus akhirnya naik ke atas nyamperin. Saya nyamperin. Oh berani tuh udah ya? Dia terus. Saya ya. Ya gua lah kalau itu gua nggak berani. Oh iya. Terus habis itu sampai wali kelas saya nyegah kan. Wali kelas saya takut kan, ntar takutnya ngamuk apa gimana gitu kan. Naik ke atas, udah naik ke atas, udah sampai di atas. Maksud kamu apaan ngata-ngatain anak saya? Anak saya tuh nggak pernah ngerugiin kalian ya. Kata ayah kayak gitu kan. Pakai nunjuk-nunjuk nggak ke jidatnya? Iyalah, nunjuk-nunjuk ke anak-anak itu. Anak saya nggak pernah jahat ya mulutnya sama kalian. Kenapa kalian bisa usil? Emang kenapa kalau anak saya penyanyi dangdut? Emang nyusahin hidup kalian? Anak saya tuh nyari duit buat dia sekolah. Iya, Emang kayak kalian masih anak sekolah nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya minta sama orang tua, kata ayah saya tuh kayak gitu. Terus sampai guru saya semuanya akhirnya pada ngebelain saya tuh. Akhirnya pas dibawa tuh semuanya ke kantor, ke ruang guru kan. Di ruang guru tuh dikumpulin. Nah terus saya mikir gini, kesempatan nih gue maki-maki kakak kelas, kata saya kayak gitu. Iya. Kata saya kayak gitu, enak aja tadi dia ngata-ngatain di kantin, saya enak jidat. Gue capek-capek nyari duit, susah. Iya. Kata-katain gue penyanyi dangdut. Akhirnya saya tunjuk-tunjuk tuh kakak kelas. Gimana coba praktekin coba. Nunjuk. Gue gituin. Udah berani. Gak ada ayahnya. Saya. Terus kan kebetulan guru wali kelas saya nanya yang mana Ayu yang tadi ngata-ngatain kamu di kan. Lo tunjuk tuh. Orang. Terus abis itu. Wah langsung ada petir. Terus Abis itu saya bilang kayak gini. Apa urusan kamu? Saya aja nggak kenal sama kamu kenapa ngata-ngatain saya penyanyi dangdut? Ayu bilang kayak gitu kan, terus tuh kakak kelas tuh pada nggak mau ngaku. Terus mereka pada bilang, emang siapa yang ngata-ngatain lo? Terus siapa yang penyanyi dangdut kalau bukan gue di sekolah ini, kata Ayu kayak gitu. Berani tuh ya. Terus kata ayah, punya mulut tuh kalian tuh dijaga ya gini-gini. Pokoknya tuh dia habis itu dia omel-omelin sama guru-guru dia. Terus udah deh, Ayu balik ke kelas, terus ayah pulang. Terus kan teman Ayu kan ketakutan tuh kan, takutnya kan ntar bapaknya datang lagi. Maksudnya dia takutnya ntar nyerbu lagi kan kalau nggak ada ayah. Nggak takut Ayu karena kan Ayu bakal lawan kalau misalnya dia ngadu sama ayah lagi. Enggak. Sendiri lah. Iya. Sendiri. Soalnya pas besok-besoknya juga ketemu emang Ayu plengosin aja terus dia juga nggak berani. Iya. Ngomong aneh-aneh tuh dia udah nggak berani lagi. Gitu. Iya, hebat juga ya. Iya. Itu baru ayah tuh. Tapi Uya, kenapa dia tersinggung dibilang penyanyi dangdut? Emang iya. Dosa, emang masalah. Oh, ngejek. Oh, itu tuh si penyanyi dangdut katanya. Harusnya bilangnya apa? Ya harusnya biasa aja dong nadanya. Sampai semua tuh anak-anak di kantin tuh pada nengok. Iya. Terus pada sepi. Dari yang tadinya rame. Kayak gitu. Terus juga waktu itu di kampus juga kayak gitu. Dikatainnya skuter. Oh, apa katanya? Skuter. Apa tuh? Selebritis kurang terkenal. Terus. Iyalah. Itu kan teman-teman Ayu pada ngadu kan. Jadi waktu itu Ayu sibuk keluar kota nyanyi emang. Terus nggak pernah masuk. Terus kata mereka, mana sih emang yang namanya Ayu? Emang dia artis ya? Artis skuter aja belagu katanya, selebritis skuter. Udah masuk TV tuh waktu itu? Belum. Takut. Ya wajar lah. Iya. Tapi masih kurang, nggak terkenal kayak sekarang gitu. Terus saya nggak akan mau anak saya dipegang sama siapa-siapa. Cukup saya sendiri yang ngurus dan ngerawatnya.
Saya nggak perlu belas kasihan dari siapapun atau rasa peduli dari siapapun. Gitu. Jadi anak saya ya sama saya. Kamu kuat. Saya kuat insya Allah. Dan harus kuat, Ayu. Harus kuat.